Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahardian dari jurusan Sistem Informasi Universitas Putra Batam. Di sini saya akan presentasikan pelajaran analisis sistem, yaitu tentang aplikasi billing sistem PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Oke, langsung saja kita mulai. PNBP berdasarkan hukumnya mempunyai 3 dasar hukum. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, yaitu tentang PNBP. Yang kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/TMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Next, di PNBP sendiri mempunyai sistem online. Yang pertama itu, dari sebuah sistem mempunyai 3 bagian, yaitu manajemen billing, manajemen database jenis dan tarif PNBP, lalu yang terakhir adalah manajemen target dan realisasi PNBP. Di dalam manajemen database jenis dan tarif PNBP tersebut mempunyai 4 bagian. Yang pertama, manajemen user, manajemen pelaporan, manajemen perekaman, dan terakhir adalah manajemen capex. Lanjut. Sistem informasi PNBP online ini dimaksudkan adalah informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP yang meliputi: pertama itu adalah sistem perencanaan PNBP, yang kedua sistem billing, dan yang terakhir adalah sistem pelaporan PNBP. Secara umum, sistem billing merupakan sistem yang membantu para usahawan untuk mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi. Lalu, dalam sistem PNBP ini, sistem billing ini dimaksudkan adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Lanjut. Di sini, saya mempunyai perbedaan dari sistem existing, sistem yang lama, dengan sistem billing, sistem yang baru. Pertama itu di kode billingnya. Di sistem existing, dia tidak membuat tagihan atau kode billing. Penyetoran langsung dilakukan di bank atau di pos. Sementara di sistem billing, membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBP. Di input data setoran, di sistem existing, input data setoran PNBP ini dilakukan oleh teller di bank atau di pos. Sementara di sistem billing, input data setoran ini dilakukan oleh penyetor atau bendahara penerimaan wajib bayar melalui sistem PNBP. Lalu untuk lokasi penyetoran di dalam sistem existing ini dapat dilakukan melalui bank dan pos. Sementara di sistem billing, penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller bank pos, juga melalui channel pembayaran lain seperti ATM, e-banking, dan lain-lain. Lalu, untuk notifikasi pembayaran, di sistem existing, data setoran PNBP atau realisasi hanya tercatat di DJPP, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan KL penyetoran PNBP. Sementara sistem billing, wajib bayar atau setor dan KL mendapat notifikasi atas setoran PNBP, sehingga terbentuk kesesuaian data realisasi PNBP antara wajib bayar setor, KL, maupun Kementerian Keuangan. Next, manfaat penerapan sistem billing PNBP. Manfaatnya yang pertama itu adalah mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran PNBP. Yang kedua, menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadi human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran PNBP. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pembayaran atau penyetoran PNBP. Dan yang terakhir, memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP. Next, dalam sistem PNBP mempunyai beberapa tipe billing, yaitu adalah billing PNBP dan ada billing non-anggaran. Di billing PNBP ini mempunyai 4 bagian, yaitu ada billing migas, billing BUMN, billing SDA non-migas, dan billing KL.
Sementara di billing non-anggaran tidak mempunyai bagian lagi di dalamnya. Kita masuk ke penjelasan bagian-bagian di dalam billing PNBP. Pertama, billing migas. Ini digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa penerimaan minyak bumi, penerimaan gas, bumi, dan penerimaan lainnya yang dari kegiatan hulu migas. Lalu, di billing BUMN digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen bagian pemerintah yang meliputi dividen murni, dividen interi, tunggakan pokok dividen, dan tunggakan denda atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran pokok dividen. Lalu di billing SDA non migas digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari sumber daya alam, pertambangan, mineral, dan batu bara, sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam perikanan, dan sumber daya alam pertambangan panas bumi. Lalu di billing KL atau kementerian lembaga digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran kelompok PNBP fungsional maupun PNBP umum yang terdapat pada masing-masing kementerian lembaga atau KL. Terakhir itu di billing non-anggaran. Ini digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara dari uang persediaan atau tambahan uang persediaan, pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, sisa hibah langsung dalam bentuk uang, dan perhitungan pihak ketiga atau PFK. Di dalam kode billing sistem PNBP itu mempunyai beberapa kriteria sendiri. Pertama, kode billing ini diidentifikasikan berupa format numerik yang terdiri dari 15 digit. Kedua, diterbitkan oleh sistem billing dalam sistem PNBP. Yang keempat, mewakili data rincian setoran penerimaan negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Yang terakhir, memiliki masa berlaku valid selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam identifikasi digit 15 digit ya pembagian kode billing. Di digit yang pertama, ini adalah jenis penerimaan negara. Maksud dari jenis penerimaan negara itu penerimaan dari bagian-bagian mana saja, gitu maksudnya. Lalu di digit yang kedua hingga yang ke-8, yang 9 itu adalah tanggal penerbitan kode billing. Ya. Di sini 2019 bulan 1 tanggal 28. Lalu di sisa nomor urutannya itu nomor urut billing, nomor urut serta antrian billingnya. Next, pembayaran dan penyetoran PNBP menggunakan sistem billing PNBP. Di sini ada kita mencontohkan dua jenis pembayaran. Pertama itu adalah wajib bayar dan wajib setor. Dari wajib bayar dan wajib setor ini, mereka akan memasukkan ke dalam sistem PNBP. Yang pertama itu adalah pendaftaran registrasi, lalu ada perekaman data, pembayaran, dan penyetoran PNBP, lalu ada penerbitan kode billing. Dari sistem PNBP akan dilanjutkan ke bank atau pos, yaitu ke teller, ATM, dan banking atau electronic data capture. Nah, dari pos inilah akan keluar bukti setor dengan NTB, NTP, dan NTPN. Next, di sini saya mempunyai sebuah screenshot atau gambaran formulir pendaftaran pengguna. Di sini untuk tipe pengguna ada user billing BUMN, ada user billing KL atau Kementerian Lembaga, ada user billing SDA non migas, ada user billing migas, dan ada user billing non anggaran. Di sini juga ada data yang wajib. Data wajib para penyetor atau yang membayar. Ada nama, alamat, kelurahan, dan kecamatan. Lalu di sini ada Kementerian Lembaga, data Kementerian Lembaga. Bagi lembaga, di sini dapat memilih Kementerian Lembaga bagian masing-masing. Lalu juga ada data akun, yaitu username, password, dan konfirmasi passwordnya. Ini digunakan untuk pengamanan, ya, karena ini berurusan langsung dengan keuangan. Lalu setelah kita mengisi semuanya, kita dapat memilih daftar. Apabila muncul notifikasi tersebut, lalu klik OK, itu berarti berhasil. Lanjut, Anda akan dikirimkan sebuah email link
untuk aktivasi pengaktifkan akun PNBP Anda. Nah, di sini ada catatan. Apabila Anda tidak menemukan email aktivasi pada kontak masuk email Anda, kemungkinan di folder spam. Jadi ada sedikit miss di situ. Apabila nggak masuk di dalam inbox, kemungkinan ada di folder spam. Lalu lanjut pembuatan billingnya. Pertama, Anda masuk ke website PNBP dulu. Sini websitenya saya sudah terapkan, Simponi Kemenku, www.simponi.kemenku.go.id. Di sini Anda masuk dengan registrasi Anda, dengan akun Anda sendiri. Lalu di menu utama ada sebuah menu pilihan. Di situ ada tombol billing. Pilih tombol billing dan pilih menu sesuai dengan pendaftaran dan kebutuhan Anda. Lalu di sini saya membuat pembuatan billing KL Kementerian Lembaga. Nah, di sini Anda dapat mengisi semuanya, tanggalnya, tanggal kadaluarsanya, tanggal dibuatnya, semuanya Anda isi. Lalu simpan semua data tersebut. Apabila keluar informasi seperti ini, data telah bersimpan, berarti data Anda sudah disimpan. Lanjut, setelah data Anda disimpan, Anda bisa mencetak kode billing yang sudah Anda buat tadi. Seperti inilah gambarannya kode billing yang Anda buat tadi. Ini digunakan untuk persyaratan pembayaran setoran PNBP. Pengaturan masa transisi PNBP. Dalam hal wajib bayar atau wajib setor, belum dapat melakukan penyetoran menggunakan kode billing. Penyetoran penerimaan negara dilaksanakan menggunakan surat setoran, sebagaimana diatur dalam PMK tentang modul penerimaan negara. Penyetoran PNBP sesuai surat setoran bukan pajak atau SBP. Yang kedua adalah penyaluran penerimaan non-anggaran berupa pengambilan uang belanja dan pengembalian uang persediaan tambahan uang persediaan menggunakan surat setoran pengambilan belanja atau SBP. Oke, sekian presentasi saya tentang aplikasi billing system PNBP tersebut. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dengan penggunaan billing system ini dapat memudahkan segala urusan administrasi keuangan. Apalagi sistem PNBP-nya sistem yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengatur segala jenis anggaran setoran keuangannya. Maka dengan adanya sistem billing ini sangat membantu pekerjaan para pegawai yang bekerja di bagian PNBP tersebut. Lagi pula dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan setoran atau pembayaran PNBP tersebut. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah perkataan dan kelakuan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充